Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Sevania. Di sini kami akan mempresentasikan suatu proyek Human Computer Interaction yang telah kami rancang. Kita memiliki tim, yaitu yang pertama Nurulita Ibrahim dan saya sendiri Arvina Sevania Agustin dan Yulia Reski. Outline yang kita miliki dari kelompok 7 yaitu yang pertama, understand the user. Yang kedua, problem and solution. Yang ketiga adalah user journey dan user flow. Yang keempat adalah seed map. Yang kelima adalah wireframe dan keenam adalah mockup. Di sini saya akan membahas bab pertama, yaitu user persona. User persona adalah sebuah representatif dari sebuah development idea yang akan kita laksanakan. User persona ini menjadi hal pendukung dari sumber informasi. Jadi kami memutuskan mengambil 6 user persona, yaitu yang pertama, Bapak Etasyam yang berstatus menikah dan memiliki travel agent dan bekerja sebagai wira swasta. Experience yang dialami saat menggunakan travel agency adalah masalah pada saat transaksi. Selanjutnya adalah Ibu Artati, seorang pegawai negeri sipil menikah dan menggunakan travel agency untuk berjalan keluar kota. Namun, pada saat transaksi, ia juga mengalami masalah-masalah. Kemudian, Ibu Jumharani adalah seorang PNS dan sudah menikah dan menggunakan travel agency untuk pergi umroh. Selanjutnya, Ibu Haja Asniar, seorang ibu rumah tangga, juga menggunakan travel agency untuk keperluan sama dengan sebelumnya. Kemudian Ibu Leni adalah seorang guru yang memakai travel agency untuk umroh. Kemudian Ibu Haja Megawati, seorang karyawan swasta yang memakai travel agency. Kemudian bab kedua yaitu problem and solution. Di sini kami memiliki dua problem. Yang pertama yaitu informasi yang kurang dan kadang harga yang tidak menetap. Yang kedua adalah pandemi yang mengharuskan kita harus tetap tinggal di rumah. Jadi, kita mengambil solusinya membuat aplikasi agar pelanggan tidak harus ke kantor, tapi hanya cukup membuka aplikasi yang telah dibuat. Pelanggan sudah dapat mengetahui seluruh informasi maupun harga yang tertera pada aplikasi travel kami. Dan didukung oleh support tim data yaitu meningkatkan kasus penipuan pada Biro Jasa Perjalanan yang merugikan para penggunanya. Support tim data ini kita dapat dari berita detik.com dan perbaikan reforma sebuah travel agency. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Reski, NIM 6020119028. Di sini saya akan menjelaskan part 3 dan 4. Langsung saja, di part 3 kami membuat user flow. The user flow fokus pada apa yang ada di aplikasi, bagaimana perjalanan pengguna sejak membuka aplikasi hingga tujuan akhirnya tercapai atau berhasil. Di dalam user flow, kita tidak perlu memikirkan apa yang membuat pengguna pindah dari satu langkah ke langkah lain, seperti menunjukkan tahap pengguna dalam memesan tiket. Nah, ini adalah bentuk user flow yang kelompok kami buat. Pertama-tama, user membuka aplikasi.
Terus kemudian melihat paket travel yang ditawarkan, lalu memilih paket perjalanan yang ditawarkan, kemudian mengklaim produk. Setelah itu mengisi data dan memasukkan kode promo jika ada, dan melakukan pembayaran. Jika proses berhasil, maka user selesai melakukan transaksi. Jika gagal, maka user akan kembali melakukan pesanan ulang. Selanjutnya itu user journey. Di sini kita hanya perlu mengetahui apa yang menjadi motivasi pengguna memilih menggunakan aplikasi kita. Misalnya, kejadian seperti apa yang membuat user menggunakan aplikasi kita. Ini adalah bentuk user journey travel yang kami buat. Pertama-tama itu user berpikir melakukan perjalanan. Kemudian, user berpikir untuk memesan atau menggunakan jasa travel. Terus, memesan paket yang tersedia di travel seperti tiket atau paket tour. Terus, memilih fasilitas yang dibutuhkan. Dan memilih destinasi dan jam kerja, kemudian menunggu waktu penerbangan. Terus selanjutnya ke bandara menunjukkan tiket yang dibeli, dan terakhir itu melakukan boarding. Selanjutnya itu part 4. Site map di sini dibuat untuk mempermudah dalam pengenalan. Dalam pembuatan site map dari desain aplikasi ini, kami menggunakan struktur menu, yaitu menu hierarki atau sequential, di mana dari menu utama akan tampil menu yang baru atau pilihan menu yang baru yang akan menampilkan tampilan yang baru. Home, tampilan utama, terus login, kemudian kita dapat memilih paket tour, memilih tiket pesawat atau kereta api, terus mengisi data, kita berasal dari mana, tujuannya, memilih jam berangkat, mengisi jumlah penumpang, dan melakukan transaksi. Saya Nurlita Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagian-bagian dari wireframe dan mockup. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagian dari wireframe. Yang pertama itu terdapat halaman awal atau play screen atau logo aplikasi. Setelah halaman awal ada halaman login, di mana di halaman login ini kita akan mengisi email address dan passwordnya. Setelah kita mengisi, lalu kita login. Setelah kita login akan muncul tampilan home, di mana di tampilan home ini terdapat dua fitur. Yang pertama itu ada fitur pesawat dan fitur kereta api. Apabila kita pilih fitur pesawat, kita akan dibawa ke halaman, di mana di halaman ini berisikan data-data seperti dari, ke, tanggal pergi, tanggal pulang, jumlah penumpang, dan kelas penerbangan. Begitu pula selanjutnya, ketika kita pilih fitur kereta api, kita akan dibawa ke halaman, di mana di halaman ini berisikan data-data seperti dari, ke, pergi, pulang, dan jumlah penumpang. Setelah itu kita ke halaman profile, di mana di halaman profile ini kita dapat mengubah seperti nama dan nomor teleponnya. Selanjutnya kita ke mockup. Terlebih dahulu di sini saya menggunakan warna kuning, di mana warna kuning ini bermakna positif, dan saya juga menggunakan font Roboto dan menggunakan margin 20, dan di sini saya juga menggunakan atau memakai icon-icon pada flight icon. Selanjutnya di sini terdapat link Figma, bisa diakses. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.